saking sibuknya sholawat, tahu-tahu utangnya lunas. Saking sibuknya sama sholawat, tahu-tahu masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari grup sahabat sholawat. Langsung aja kita baca ya. Sahabat sholawatku, alhamdulillah hari ini aku mendapatkan keberkahan dari bacaan sholawat yang sedang aku dawamkan. Tiba-tiba ada teman semasa di SMP ku Japri, kita chatting ngarung ngidul, menanyakan kabar masing-masing, dan pada saat temanku itu bertanya apa kegiatanku saat ini, aku jawab kesibukanku sekarang jualan nasi uduk kecil-kecilan di depan rumah. Tanpa basa-basi, temanku itu langsung menawarkan modal untukku. Alhamdulillah ya Allah atas kemudahan yang kau berikan untukku. Sampai nangis aku saking bahagianya berkabar dengan teman lama. Dan berujung dengan kebahagiaan dan kemudahan yang Allah berikan. Terima kasih teman-teman, semua ini berkat doa dari kalian juga tentunya, sehingga Allah mengijabah. Kemudian Mbak Ratna yang ngasih bukti chatan sama temennya. Ini chat aku sama temanku yang baik hati. Hutang yang pernah aku pinjam aja belum sempat aku bayar, beliau malah menawarkan aku modal. Jadi Mbak Ratna ini punya hutang sama teman SMP-nya, itu belum bayar, tapi malah ditawarin modal sama temennya. Masya Allah banget ya teman-temannya. Lanjut di cerita yang kedua dari Mbak Karni. Jadi gini Mbak, saya 1 tahun dijauhi sama saudaraku. Saya nggak tahu salah saya di mana, salah saya apa. Sebelum kenal sholawat, saya cuma bisa sholat sambil nangis, doa sama Allah. Alhamdulillah semenjak kenal sholawat, saya terus sholawatin aja saudaraku yang menjauh dari saya. Saya posisi lagi di Jakarta Mbak, 1 bulan lagi mudik ke kampung Banjarnegara. Kalau sampai saudara masih ngejauhin saya gimana? Pasti sedih banget. Tadi saya habis sholat maghrib sama isya sambil nangis baca sholawat munjiat 100 kali. Sama sholawat Nabi sama sholawat Jibril saya kencengin. Enggak pernah sholatku lagi meresapi banget tiba-tiba nangis. Pasrah kayak nggak punya siapa-siapa, saudara pada menjauh semua padahal saya nggak tahu salahnya apa. Alhamdulillah jam 10 tadi saudaraku yang belas sama sekali tidak pernah ngontek saya, tiba-tiba dia ngontek saya Mbak. Dia menyemangati saya, dia ngedoain saya, juga jadi perhatian banget sama saya. Padahal 1 tahun saya didiemin. Masya Allah, saya langsung nangis terharu. Setiap habis sholat saya berdoa, minta ditunjukin kebenaran dan semoga saudara saya bisa maafin saya. Alhamdulillah doaku diijabah, dia jadi sayang sama saya Mbak. Bayangin 1 tahun didiemin ibarat kayak bukan saudara tapi orang lain, tiba-tiba dia perhatian. Masya Allah, alhamdulillah bahagia campur sedih. Allah mengabulkan doa saya. Alhamdulillah. Kemudian ada yang jawab, kemudian dijawab sama Mbak Ratna. Alhamdulillah Allah telah melembutkan hati saudara ibu. Ini keberkahan dari sholawat yang ibu baca sehingga ibu bisa menjalin tali silaturahim lagi yang hampir 1 tahun terputus. Amin ya Allah Mbak, benar-benar gak mau ninggalin sholawat Mbak. Pertolongan Allah pasti ada. Masya Allah ya teman-teman, sholawat bisa banget melembutkan hati. Jadi kita tuh lagi punya masalah sama siapa, dia keras banget, kita udah minta maaf gak bisa maafin, minta tolong sama Allah. Pasti bisa. Minta tolong sama Allah sambil minta ditemenin sama Rasulullah. Kalau udah keras kita minta tolong kok dia belum mau memaafkan kita, kembali lagi, kitanya udah sungguh-sungguh belum? Kitanya udah benar-benar berubah belum? Kitanya udah benar-benar benar-benar dari hati belum gitu, sungguh-sungguh memohon maafnya, meminta maafnya, mengakui kesalahannya. Nah, kita udah mengakui kesalahan belum?
Jangan-jangan kita sebenarnya salah tapi kita nggak sadar, atau mungkin kita tahu kita salah tapi kita terlalu egois sehingga kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kalau semuanya sudah kita lakuin, nggak mungkin dia tidak mau memaafkan kita atau kita tetap bermusuhan dengan dia, gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita baca testimoni yang ketiga. Ini dari Mbak Dea. Mbak Dea ngomong juga di grup dan ngejapri aku juga. Cuman sebelumnya pas siangnya Mbak Dea ada chat aku juga. Assalamualaikum Mbak Mel, maaf Mbak mau tanya, kira-kira selain zikir, sholawat, dan baca Quran, apalagi ya yang bisa dilakukan yang sedikit ekstrim biar makin dekat sama Allah dan pertolongan Allah Mbak? Masya Allah ya, sampai kepengennya ditolong Allah, sampai kepengen ngelakuin hal-hal yang ekstrim gitu ya Mbak Dea. Aku bilang sholawat udah paling top Mbak, barengin sama tahajud. Kalau sanggup tambahin munjiatnya jadi 500 kali. Iya Mbak, sebenarnya aku belum sempurna tahajudnya, masih kurang. Kalau munjiat insya Allah udah bisa 800 sehari, Masya Allah ya. Dan benar teman-teman, tahajud ya teman-teman, walaupun cuma 2 rakaat berat, tapi insya Allah bisa ya. Lanjut, kita baca lagi. Pas malamnya ya, dan aku baru bacanya malam-malam banget sih ini teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel, saya mau kasih tahu Mbak Mel soal keajaiban sholawat munjiat. Tadinya saya bingung Mbak, hari ini harus bayar hutang. Saya nggak pegang uang, saya bingung nggak karuan Mbak, mau apa. Akhirnya saya pasrah sama Allah, saya terapkan Allah pasti bantu. Dan alhamdulillahnya aku dapat bonus bulanan dari bos Mbak, yang uangnya bisa aku gunakan buat bayar hutang. Dan hari ini aku dapat keajaiban 2. Yang tadinya pulang kerjanya bingung mau naik apa karena adik nggak bisa jemput karena hujan deras. Mau naik Gojek, sayang uangnya Mbak. Akhirnya saya sholawat Jibril dari jam 5 sore tadi. Dan alhamdulillah pas jam pulang kerja, bos dan keluarganya ngajak saya pulang bareng Mbak naik mobil. Subhanallah, kuasa Allah sungguh luar biasa. Seorang bos mau antar karyawan kecil seperti saya Mbak. Saya sampai terharu dengernya. Dan beliau kirimin bukti chatan sama bosnya ya. Masya Allah, dahsyatnya sholawat, Mbak bisa munjiat 800, hebat. Udah jangan bingung mikirin amalan lagi ya. Kencengin aja sholawat, apalagi munjiat. Sholawat terus sampai akhir hayat, usahain tahajudnya juga. Nah itu tadi 3 testimoni, 3 pengalaman sholawat yang dialamin sama 3 orang. Mbak, tadi yang pertama Mbak Ratna, Mbak Karni, kemudian Mbak Dea. Masya Allah teman-teman, ayo sholawatan, perbanyak sholawat, gak usah bingung-bingung mau amalan ini dan itu. Kita tuh punya sholawat, sholawatin aja. Tinggal baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insya Allah kabul doa-doa kita. Sholawat ya teman-teman, sholawat setiap hari. Nanti saking sibuknya sholawat, tahu-tahu utangnya lunas. Saking sibuknya sama sholawat, tahu-tahu masalahnya beres. Saking sibuknya sama sholawat, tahu-tahu yang belum punya keturunan tiba-tiba punya keturunan. Tiba-tiba sama Allah dikasih amanah, diizinkan bisa hamil, amin. Kemudian sibukin diri sama sholawat, nanti tiba-tiba orang yang bermusuhan sama kita atau orang yang punya masalah sama kita jadi berbaikan lagi, bertemu. Pokoknya segala masalah itu insya Allah jadi beres dengan kita bersholawat. Dan dengan kita bersolawat, siap-siap loh. Dengan kita bersolawat, kita pasti diuji sampai di mana sih keyakinan kita kepada Allah. Dengan kita bersolawat, siap-siap juga kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bawaannya jadi pengen sholat tepat waktu, bawaannya jadi pengen baca Quran, bawaannya jadi pengen terus melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Masya Allah ya teman-teman. Dan apa ya, sholawat itu nggak sulit loh teman-teman, dicicil aja setiap hari.
baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mau pakai Sayyidina terserah teman-teman ya. Itu bisa dibaca setiap habis sholat itu 200 kali. Kalau teman-teman sibuk dirasa berat ya udah bacanya 100 kali aja atau 50 kali pun nggak apa-apa. Nah, yang penting digenapin minimal 1000 kalinya sambil aktivitas. Kalau aku biasanya setiap habis sholat 200, nanti total semua 1000 kan. Dan kalau sholawat munjiat itu aku bacanya dicicil sambil aktivitas, karena kalau aku baca sholawat munjiat di atas sejadah itu berat, bagi aku berat dan agak ngantuk juga. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Jadi untuk menyiasatinya aku biasanya membaca sholawat munjiatnya sambil aktivitas gitu teman-teman. Aktivitas tuh ya seperti di perjalanan, sambil nyuci kan bisa ya teman-teman. Kalau sambil ngapain aja lah, sambil nyapu, sambil ngejemur bisa, sambil pegang tasbih digital. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.